dan penyidik menyampaikan kepada Gus Nur bahwa dia telah memiliki pendapat dari MUI bahwa mubahalah yang dilakukan Gus Nur itu ada indikasi penodaan agama. Kami mengirim surat dan kami datang berkali-kali, hampir 3 kali kepada MUI, dan tidak ada satupun yang berani menjawab bahwa MUI telah memberikan fatwa. Tentu, kalau ini dipaksakan maka ini bisa berbalik kepada kepolisian lah yang akan melakukan penistaan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Dek Sanum Habitanur Rahaja. Pagi ini Dek Sanum mau ngasih tahu kesehatan madu. Terus Dek Sanum tuh setiap hari itu minum madu, probiotik sama air, terus dikocok sampai berbusa. Tapi madu juga ada suratnya, tapi ini juga ada. Ini itu bikin kalau ada orang sakit, kalau kita minum madu tuh sembuhnya cepat, bisa 3 hari 2 hari gitu sudah sembuh. Nah, tapi ini juga ada suratnya. Oke, ayo kita baca surat. Surah apa, Nak? Surah apa? Di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran ayat. Ada surah? Surah apa? Asy-Syams. Surah An-Nahl. An-Nahl ayat 69. Coba baca yang keras. Dari perut lebah itu keluar minuman madu bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. An-Nahl ayat 69. Oke, bye. Thank you. Nih, pengepo nih. Ini kalau ditusuk nanti kita tuh meledak. Ciar. Gak sampai meledak juga kali. Oke, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah pada hari ini kami telah menjenguk Gus Nur bersama dengan kuasa hukum Gus Nur, kuasa hukum kami yakni Bang Agus, yang sangat terkenal dan sudah dikenal oleh kalangan-kalangan masyarakat, dan juga bersama sahabat Gus Nur Cak Roto. Alhamdulillah kami telah bertemu dengan Gus Nur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan berkah, dan beliau menyampaikan kepada kita semuanya, para ulama, para aktivis, kaum muslimin, dan khususnya para jamaah, insya Allah beliau ini selalu istiqomah, lurus untuk terus menerus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit dan juga kepada Bapak Kapolda Jateng segera untuk memindahkan Gus Nur ke tahanan Polres Surakarta, dan segera dilaksanakan sidang pengadilan kepada Gus Nur, atau kalau tidak segera bebaskan Gus Nur itu, karena sesungguhnya tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh Gus Nur. Yang pertama saya sampaikan bahwa Gus Nur ini sama sekali tuduhan yang disampaikan, yang dialamatkan kepada beliau oleh penyidik bahwa beliau ini melakukan penodaan agama karena melakukan mubahalah, melakukan tindakan rasis atau juga menyebarkan berita hoax. Subhanallah, sama sekali semua tuduhan itu tidak ada, dan kelak insya Allah tidak akan terbukti. Yang pertama saya sampaikan, penyidik itu memanggil, mengunjungi, menelpon, membeli madu ke rumahnya Gus Nur, merayu Gus Nur agar datang ke Mabes Polri untuk dimintai keterangannya,
insya Allah tidak ditahan. Insya Allah tidak ditahan, katanya penyidik ini. Ya, ternyata ditahan, subhanallah. Zalim sekali ini penyidik ini. Makanya katanya Bang Edi, ini berarti penyidik ini membohongi Gus Nur. Penyidik ini membohongi Gus Nur. Nah, ini tolong diperiksa Bapak Kapolri, penyidik ini Bapak Kapolri. Yang kedua, berkali-kali saya sampaikan ya, tentang dalil surat Al-Imran ayat 61 bahwa mubahalah itu adalah ajaran Islam. Jumhur ulama ya, imam mazhab yang 4 semuanya berpendapat bahwa mubahalah itu adalah ajaran Islam. Dan penyidik menyampaikan kepada Gus Nur bahwa dia telah memiliki ya pendapat dari MUI bahwa mubahalah yang dilakukan Gus Nur itu ya ada indikasi penodaan agama. Kami mengirim surat dan kami datang berkali-kali, hampir 3 kali kepada MUI. Ya, dan tidak ada satupun yang berani menjawab bahwa MUI telah memberikan fatwa. Tentu ya, kalau ini dipaksakan maka ini bisa berbalik ya kepada kepolisian lah yang akan melakukan penistaan agama. Karena ini adalah sangat jelas, sharih dan sangat muktabar bahwa mubahalah itu adalah ajaran Islam. Tentu ulama-ulama MUI sebagai ulama warasatul anbiya tidak akan pernah berani itu ya untuk menyampaikan bahwa mubahalah itu bukan ajaran Islam. Kalau melakukan mubahalah itu akan menodai agama, tidak akan berani. Dan sudah kami datangi dan itu sampai sekarang ya kami ini belum diterima, masih dibicarakan, masih dirapatkan. Ini indikasi kuat bahwa fatwa dari MUI itu tidak ada. Ya. Yang ketiga, ya subhanallah. Ya, berkali-kali tidak ada rasis, tidak ada golongan, tidak ada kelompok, tidak ada mazhab yang dirugikan sama sekali dari mubahalah. Dan tidak ada yang diprotes. Ya. Dan Dodo Baidowi ini siapa? Mewakili siapa? Ya, dia ini adalah kelompok baser-baser yang tidak jelas. Ya, kelompoknya tidak jelas, latar belakangnya mewakili siapa? Apalagi kalau dia itu mewakili Presiden Jokowi. Maka ini adalah satu kesalahan prosedur yang sangat berbahaya, yakni memecah belah bangsa, memecah belah umat. Ya, maka yang terakhir saya sampaikan kepada ya Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ya segera bebaskan Gus Nur karena tidak ada satupun kesalahan sama sekali. Gus Nur hanya menyampaikan mubahalah itu adalah untuk ya menyampaikan kepada umat bahwa hukum ini sudah tidak ada. Ya, seharusnya Bambang Tri ini segera diadili, juga tidak ada respon, tidak ada tanggapan, atau Bapak Presiden itu menunjukkan ijazahnya, tidak ada. Maka Gus Nur membuat ya hukum yang lain yang ini memang ada di dalam fikih Islam, ada di dalam ajaran Islam. Ya, dan Bambang Tri mau. Ya, dan dia siap untuk dihukum, siap untuk ditembak gitu ya. Sampai di situ doang. Agar masalah ini segera selesai. Ya, tidak ada Gus Nur itu kemudian ya memfitnah Presiden Jokowi. Ya, menuduh Presiden Jokowi. Tidak ada sama sekali, apalagi menghina. Tidak ada sama sekali kesalahan dari Gus Nur. Ya, yang terakhir saya sampaikan bahwa Gus Nur ini hanya sekedar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia ini sedih, karena dia ini saking cintanya kepada negeri ini. Negeri ini yang sudah kaya raya tapi sudah hancur ini. Ya, bagaimana maling-maling korupsi di Freeport. Bagaimana maling-maling korupsi ya di BPJS. Bagaimana maling-maling korupsi di Jiwasraya dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Maka tidak ada henti-hentinya beliau ini menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga jual beli hukum sudah di mana-mana, tidak ada hukum. Bagaimana kasus mafia Sambo, bagaimana kasus mafia 033, 303, bagaimana mafia narkoba dari oknum kepolisian. Ya, dan bagaimana setiap hari hampir oknum-oknum kepolisian, oknum-oknum ya aparat hukum ini melakukan tindak kejahatan korupsi, melakukan tindak kejahatan pidana. Ini yang sesungguhnya menjadikan keprihatinan Gus Nur, menjadikan kesedihan Gus Nur,
maka tidak ada henti-hentinya dia itu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini yang sesungguhnya harusnya diapresiasi bagus oleh Bapak Kapolri. Diapresiasi, ini adalah kemuliaan karena ingin menjadikan negeri ini bersih, negeri ini adalah adil. Cuman hanya sebatas itu Bapak Kapolri. Cuman sebatas itu Bapak ya Kapolda. Ya, dan saya sampaikan sekali lagi, sudah disampaikan ini ya surat permohonan pemindahan ya baik kepada Kapolda, baik kepada Kapolres dan juga kepada Kejaksaan di Surakarta sudah disampaikan agar segera dipindah ya, agar segera jangan ada ya penangkapan dan pengadilan sandiwara kepada Gus Nur ya, karena Gus Nur ini seharusnya diadili di Jakarta Pusat ya, lokusnya di sana. Tiba-tiba dengan alasan ya saksinya banyak di Solo, dipindah di Solo, mau Gus Nur itu. Tapi yang terjadi subhanallah kezalimannya bahkan sampai merasa ini adalah penyiksaan yang terselubung. Ya, sudah dibawa dari Jakarta sampai ke Polda Jawa Tengah dan kemudian sampai ke Polres Solo. Langsung diambil lagi dengan alasan tidak ada tempatnya. Ini sandiwara, Pak kami ini sudah tahu. Hanya memasukkan satu orang itu gampang Pak Kapolres, gampang Pak Kapolda. Jangan main-main, jangan sandiwara. Rakyat ini sudah muak kepada penegakan hukum yang tidak adil, penegakan hukum yang tebang pilih. Alhamdulillah. Yang terakhir saya sampaikan kepada Gus Nur, kepada keluarga Gus Nur, apa yang panjenengan sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kemuliaan, dan Allah SWT menjanjikan pasti akan membalas kebaikan. Disebutkan di dalam surat An-Nahl, Allah SWT menegaskan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menyampaikan, yang melaksanakan amal soleh, baik perempuan maupun laki-laki, dan dia dalam keadaan beriman, kata Allah SWT, falanuhyiyannahum ya, maka sungguh Allah SWT ya akan membalas falanuhyiyannahum hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum ya, maka ya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan akan kami berikan balasan kepada mereka ganjaran yang sangat besar di akhirat. Subhanallah. Ya, pasti Allah SWT tidak tidur, dan banyak telah diberikan oleh Allah SWT kehidupan yang baik kepada Gus Nur, rezeki yang barokah kepada Gus Nur, ya, keluarga yang sehat, termasuk beliau ada di dalam, masih dalam keadaan lurus, istiqomah, sehat, berkah, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibujuk dengan jabatan, tidak bisa dibeli dengan ya hal-hal yang dunia, tetap lurus hanya untuk Allah SWT dan Rasulnya. Sekali lagi Bapak Polisi, Bapak Kapolda dan Bapak Kepolisian, kalau kalian kesatria, ya Gus Nur ini dipaksa salah, maka segera adili, ya, dan segera pindah dan segera adili karena sudah P2. Kalau tidak, maka sungguh ini adalah pengadilan dan penangkapan sandiwara, dan segera bebaskan. Ya, oleh karena itu saya sampaikan kepada para ulama, para aktivis dan kaum muslimin, yuk kita bela Gus Nur, yuk kita lindungi Gus Nur, dan yuk kita kawal bersama-sama Gus Nur ini, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Mananu ya Karimu ya Rahmanu ya Rahim ya Hafidhu.